Hi again everybody, welcome back again di All Coins Update. All Coins Update kali ini kita bakal bahas Arbitrum dan juga Matic atau Polygon. Tentu saja ini based on request dari teman-teman. Sebelumnya sekitar 10 harian yang lalu kita udah sempat bahas Arbitrum berbarengan dengan Zilliqa. Jadi kita bakal follow up update terakhir, dan sebelum kita masuk saya pengen share dulu ke teman-teman ya. Ini terakhir kita sempat bahas Arbitrum di Telegram. Jadi karena waktu itu kita sempat ngelakuin polling, habis itu dari koin-koin yang di polling saya putuskan untuk share perspektif saya di sini. Jadi ada beberapa yang sebenarnya harus diupdate, kayak CFX itu udah breakdown dari trendline yang terbentuk. Kemudian kalau misalkan Arbitrum sih yang paling mantep. Jadi kita memang melihat ada terbentuk descending triangle, tapi memang pada saat itu saya sampaikan bahwa kalau RB menurut saya memang terlihat descending triangle. Namun kali ini terlihat posisi sellersnya semakin melemah seiring dengan retest di support major, dan tentu saja secara pola pun sebenarnya descending triangle tuh lebih ke bearish. Sebagian besar orang percaya demikian, tapi kalau saya lihat sedikit perbedaan yakni dari sisi momentum sellersnya. Jadi yang saya nilai itu adalah bagaimana price action pada Arbitrum tadinya cenderung, ya kita bisa bilang cenderung sellers ya, cenderung negatif, cenderung bearish, di mana di sini tekanannya lumayan signifikan, tapi pada akhirnya dia mulai flip, berubah menjadi lebih lemah ya kalau kita bilang sellersnya. Dari sellers yang sangat agresif, perlahan-lahan sellersnya mulai kehilangan momentum. Nah, disinilah saya mengatakan bahwa ada pelemahan atau indikasi pelemahan terhadap sisi sellersnya, dan ternyata breakout ya. Jadi kita ngelihat pada saat itu saya sampaikan ya, apakah potensi memang jika seandainya ARB melanjutkan sideways-nya terutama di time frame daily, maka semestinya ini adalah fase transisi menuju potensi higher high, and then that's it ya. Sebelumnya kita sempat update juga untuk Dogecoin. Sebelum pump kita pun sempat sharing ya soal perspektif di Dogecoin cenderung membentuk yang namanya seperti double bottom ya pada kala itu, dan ya sekarang udah update-nya udah jauh berbeda lah ya. Nah sekarang kita bakal update nih untuk posisi daripada si ARB karena dia udah create all time high baru. Jadi pertanyaannya seperti apa progresnya dan sejauh mana kira-kira dia bisa berlari? Pastikan itu yang jadi pertanyaan kita semua. Nah untuk saat ini saya percaya bahwa bull still in control, udah no doubt ya, karena time frame daily pun kamu bisa lihat break udah terjadi atas resistance sebelumnya, jadi udah nggak perlu dibahas lagi kali ya. Kalau time frame daily juga kan chartnya masih sedikit banget informasinya. Tapi kalau teman-teman lihat dari time frame hourly-nya, sebenarnya ada beberapa yang kita bisa coba untuk cari tahu. Pertama, area demand zone yang terbentuk saat ini itu merupakan area resistance sebelumnya. Jadi ada resistance become support. Ini bagus banget, oke? Jadi kelihatan ada respect lah di sana. Nah, proses saat ini kalau kita zoom in lagi ke time frame 1 jam, kamu bisa lihat bahwa swing terakhir itu terbentuk di sini pada tanggal 14 April sampai 15 April ya. Lebih kurangnya kita ngelihat dia nanjak, dia berhasil create new high level, dan otomatis inilah ya yang saya tadi consider sebagai area demand zone-nya. Jadi untuk saat ini kalau teman-teman perhatikan, koin ARB ini cenderung bergerak dalam posisi korektif ya. Jadi dia seperti membentuk, either kalian katakan ini sebagai descending triangle atau misalkan dibilang falling wedge juga nggak ada masalah. Tapi yang kita perlu antisipasi kalau menurut saya adalah trendline pada bagian atasnya. Jadi kalau untuk di bagian bawah ya kita nggak terlalu pusing lah ya. Kalaupun dia harus koreksi lagi, breakdown dari Fibonacci 50% dan harus testing ke level demand zone, itu malah jadi jauh lebih baik. Tapi kalau untuk saat ini, selama kita melihat bahwa sellersnya belum bisa dibilang terlalu make a move, mungkin akan sulit untuk kita ngelihat ARB rebound lagi, karena kita butuh pancingan ya, dalam artian harus ada likuiditas yang disediakan oleh market atau para pelaku pasar supaya si bigger players ini bisa melakukan akumulasi lagi. Dan pada case ini saya nggak bilang akan terjadi seperti ini ya teman-teman, tapi akan jauh lebih baik kalau ARB-nya drop dulu. Jadi dia break dulu terhadap level supportnya sehingga orang start flip menjadi sellers. Jadi mereka akan berpikir bahwa harga itu udah break dari support dan harusnya ini bisa jadi peluang mereka untuk melakukan short. Karena saya berani garanti teman-teman, saya cukup yakin banyak banget yang udah nyangkut short. Ya, saya nggak tahu teman-teman setuju atau enggak. By the way, kalau kalian setuju, kalian type yes aja di kolom komen. Kenapa demikian? Karena biasanya retail tendensinya itu ngelihat harga nanjak segini kencangnya, mereka pasti akan melakukan short dan mencoba untuk
bisa dibilang apa ya, kita bilang ya, mengcounter trennya. Pasti teman-teman pernah dengar dong, nggak mungkin nih harga naik terus-menerus, pasti akan ada koreksinya atau pasti akan ada turunnya. Jadi kita short aja karena itulah. Dan saya pikir ya sebelum-sebelumnya ya, banyak yang kena trigger dari sisi shortnya. Jadi ketika posisi sell short tersebut terclose, kena stop loss atau kena liquid, otomatis order kan ke flip dong jadi buy. Nah saat ini saya rasa hampir semua orang ngelihat ARB ya mungkin lebih ke arah buyers. Jadi kalau misalkan mereka ngelihat ARB, seandainya saya tanya teman-teman, ARB menurut kamu trennya seperti apa? Oh ini udah pasti uptrend, pasti kita carinya adalah posisi long atau kita mau buy si ARB ini. Dan pada akhirnya kalau semua melakukan hal tersebut, otomatis nggak ada yang jualan. Kalau nggak ada yang jualan, bigger players nggak mungkin mau untuk ngelakuin markup, maksudnya untuk dia buy lagi dengan kuantitas atau size lebih besar pada saat harganya sudah tinggi. Yang ada dia akan manfaatkan untuk taking profit. Kalaupun dia mau markup harganya, paling enggak dia butuh harga lebih baik dari harga saat ini. Dan mungkin skenario terbaiknya adalah breakdown dulu. Jadi biarkan dia breakdown dulu dari area support ini sehingga orang berpikir bahwa support becomes resistance. It means buat mereka adalah opportunity sell atau short, tapi ternyata buat bigger players mereka ngelihat ini masih as a buy. Jadi disinilah sebenarnya akan jadi lebih baik ya dari segi skenario atau dari segi setup. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini mengatakan bahwa tapi kan proses pullback ini korektif, kemudian kita bertahan di atas Fibo 50%, bukannya lebih bagus ya kalau harganya nanjak langsung. Nah, ini nggak ada masalah. Jadi paling pertimbangannya cuma satu, kalaupun kita nanjak, rally-nya mungkin akan terbatas. Dalam artian, kalian gunakan Fibonacci retracement, ya mungkin potensi target ke atasnya adalah sekitaran 1,8476. Nah, agak beda nih. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat pullbacknya lebih dalam, ini secara apa ya, kalau saya bilang ya, teman-teman lihat aja ya, secara logik. Kalau misalnya harga lebih dalam turunnya, otomatis kan ekspektasi kita naiknya pasti lebih sedikit ya, mungkin yang naik dikit udah oke lah gitu ya. Tapi secara Fibonacci retracement enggak. Semakin pullbacknya dalam, kalian lihat jarak ke atasnya semakin lebih tinggi. Mengapa demikian? Ya mungkin ya, kalau saya sih berpikir ya nggak ada hubungannya sih. Cuman ya seandainya kita manipulasi sedikit ya, kita coba manipulatif sedikit. Kalau harga pullback lebih dalam berarti yang masuk buy kan lebih banyak. Ya itu mungkin ya pertimbangannya. Tapi balik lagi teman-teman, ini nggak ada hubungannya sama teori. Ini cuman iseng aja ya. Saya cuma mencoba untuk ngasih teman-teman gambaran supaya oh ya ternyata bener juga ya, mungkin lebih make sense seperti itu. Tapi overall kalau misalkan sekali lagi saya katakan, kalau misalkan harga memang siap bertahan di atas Fibo 50%, which means ini kayak dead cat bounce ya, kita ngelihat dia nanjak lagi, gak ada masalah ya. Saya pikir ARB masih bisa naik lagi karena momentumnya masih strong juga. Cuman untuk kita buy pada case saat ini, setupnya menurut saya kurang begitu menarik. Ibaratnya kita cuma bisa berharap dia naik, tapi kita belum tahu nih batas atasnya di mana. Sementara dari sisi resiko, kalau teman-teman seandainya entry saat ini berdasarkan ya Fibonacci 50% seems okay untuk pasang stop loss di bawahnya, ya nggak ada masalah juga. Ya tapi menurut saya sangat disayangkan karena ya jadi terlalu beresiko ya. Menurut saya sangat mudah untuk si ARB saat ini terkoreksi lebih jauh dibanding untuk dia dibanding untuk dia naik ya. Kalau kita lihat dia naik, mungkin naiknya akan cenderung terbatas, tapi untuk saat ini ya saya pikir alangkah lebih baik ya skenario tadi saya mention ya, more or less seperti itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa masuk ya logis yang saya hendak sampaikan ke teman-teman semua, dan saya pikir markup masih bisa berlangsung. Toh kita bisa lihat di sini respect banget ya terhadap area resistance sebelumnya, ada jadi support plus Fibonacci 50%. Jadi overall kalau teman-teman tanya saya, ARB bullish, but alangkah lebih baik kalau kita lihat tambahan koreksi. Jadi kita dapat diskon lebih, baru kemudian kita masuk nanti. Oke? Mudah-mudahan cukup clear ya. Nah, berikutnya kita bakal lanjut update untuk Matic sedikit. Review aja dari analisis terakhir. Kita ngelihat harga telah berhasil break dari si triangle. Saya ada open position, but then saya decide untuk close dulu karena ngelihat progresnya saat ini cenderung ya melambat ya. Dan saya pikir kalau untuk si posisinya Matic ya,
Tadi saya bilang Matic kan ya, mudah-mudahan bukan Ethereum ya. Soalnya kebayang Ethereum. Nah, by the way untuk Matic, saya pikir posisi kita saat ini membentuk semacam ascending triangle. Jadi kalau kalian lihat ya, ini pullback wave A, harusnya di sini B, and then C, D, dan saat ini possible E wave. Kalau misalnya Matic somehow bisa bertahan dalam progres seperti ini bakal bagus banget. Berarti kita masih bisa lihat Matic meneruskan penguatannya dan create new higher high ya, setidaknya pada pergerakan di time frame hourly-nya. Dan ini artinya Matic so far bisa dibilang on track lah untuk testing balik ke level resistance-nya di kisaran 1,25 dolar. Ya, kira-kira di sekitar 1,2502 dolar. Oke? Nah, seandainya Matic breakdown ya, jadi kalau misalkan Matic breakdown dari progress saat ini, pertama kita punya area demand teman-teman di sini ya. Ini untuk time frame yang lebih kecil sebenarnya bisa kita manfaatkan karena harga sempat ke sideways di sana kan, berarti ada battle dong between sellers sama buyers di sini dan akhirnya dimenangkan oleh buyers. Ini artinya menyisakan order. Ada order yang terjebak di sana, terutama dari sisi sellers. Jadi kalau misalkan harga kembali secara umum ya, cenderungnya sellers yang ada di sini tuh biasanya akan close position mereka dalam keadaan break even, dan itulah yang menyebabkan sellers yang tadinya berkurang, demand yang masih tersedia ya, ini yang bisa menyebabkan harga terrebound kembali. Jadi kalaupun dia breakdown, I think itu adalah hal yang wajar karena mungkin Matic bisa aja ya ditarik balik untuk testing sampai bahkan ke level trendline yang terbentuk pada pergerakan sebelumnya. Nah ini ya tetap ya, kalau misalkan dia masih kepantul lagi ya, in the end it's still higher low. Jadi saya pikir tetap bisa jadi pemanfaatan untuk teman-teman yang hendak melakukan transaksi pada Matic. Oke, so itu dia teman-teman update saya terhadap si koin ARB dan juga koin Matic. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa masuk akal buat teman-teman, ya bisa bermanfaat buat teman-teman, mungkin untuk referensi, bahan analisa alternatif, atau mungkin untuk teman-teman juga menjadi salah satu media pembelajaran ya di technical analysis. Oke, so I think that's it everybody. Thank you so much for watching and I hope I'll see you guys again in the next update. God bless buat kalian semua. Cheers, bye-bye.